Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Azwar Buton. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita yang kemarin, di mana yang kemarin sudah masuk ke bagian 11. Dan di video saat ini kita akan bahas mengenai penyimpanan data menggunakan syarat preference. Jadi sebuah syarat preference itu adalah sebuah metode penyimpanan data berdasarkan key dan value. Oke. Jadi berdasarkan kata kunci dan nilai. Jadi setiap kata kunci itu memiliki sebuah nilai. Oke. Kita untuk perbandingannya itu mirip-mirip seperti session. Bahkan untuk cara kerjanya sama kayak session, cuma bedanya si session tadi dia bekerja di server, sedangkan untuk si syarat preference ini bekerja di memori atau internal si handphone teman-teman. Oke. Kita buka dulu nanti untuk pengertian lebih lanjutnya teman-teman, cari saya di Google, saya kira mungkin lebih banyak dan lebih jelas. Oke, kemudian kita pilih next, kita buat empty activity dan saya pilih namanya misal syarat preference. Oke. Nanti untuk contoh aplikasi sebentar kita akan membuat sebuah login sederhana tapi tanpa database ya. Nanti untuk database itu nanti tahap selanjutnya. Oke. Di sini sudah ada, oke, tunggu ya, ada proses buildingnya. Oke, untuk buildingnya sudah selesai dan sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi seperti tadi pengertian syarat preferensi itu adalah sebuah sebuah metode penyimpanan berdasarkan key dan value. Oke, sekarang kita ambil sebuah contoh kasus. Oke. Pertama saya akan buat sebuah form. Di sini ada constraint layout, saya akan ganti jadi linear layout. Linear layout dengan orientasi yaitu vertikal. Kemudian si ini saya hapus dan ini saya gantikan juga penutupnya dengan linear layout. Oke, kemudian saya buat sebuah text view, match parent wrap content, kemudian teksnya yaitu adalah masukkan nama. Jadi kita buat dulu ya contoh aplikasi untuk pengecekan session, masukkan nama Anda. Oke. Kemudian di bawah ini akan kita buatkan lagi edit text, match para web content. Kemudian untuk hintnya nama Anda misal. Oke. Kemudian di sini kita buat sebuah button match parent web content saja. Untuk teksnya yaitu adalah misal simpan data. Kemudian di sini ada kita buat sebuah teks pengecekan. Di sini ya nanti teks match parent wrap content. Teksnya yaitu adalah kosong saja, kita treble teks dan kita berikan sedikit padding di dalam 20 dp. Oke, biar agak masuk ke dalam. Kemudian saya berikan ID di edit teksnya. Yang pertama adalah ID-nya adalah nama, yang kedua adalah ID-nya yaitu simpan. Oke, sudah selesai. Jadi nanti ceritanya kita akan gunakan session. Ketika data ini kita klik set, oke, maka inputan dari nama ini akan kita simpan ke session dan kita tampilkan di ini, di text view yang paling bawah ya, tampil data. Jadi nanti ketika aplikasi kita buka kembali, karena jika dia sudah tersimpan datanya di session maka akan tampil, jika tidak maka akan kosong. Oke. Kemudian saya tambah satu button lagi di sini. Di sini namanya misal hapus data. Oke. Ini jadi namanya hapus. Oke. Sekarang kita ke Java-nya. Pertama kita deklarasikan dulu dua buah button, satu buah edit text dan satu buah text view. Di sini kita beri lagi ID, hasil. Oke. Sekarang pertama adalah edit text.
Untuk edit teksnya dia nama, kemudian button. Untuk buttonnya adalah yang pertama itu apa ya? Nah, tadi ada simpan, dan yang kedua itu ada hapus, dan selanjutnya yaitu text view. Untuk text view-nya tadi ada hasil. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita deklarasikan di onCreate-nya nama masing find view by ID, ID-nya itu nama. Yang kedua lagi simpan find view RID, ID-nya itu simpan. Yang selanjutnya itu hapus, find view RID-nya yaitu adalah hapus. Dan yang terakhir adalah hasil, RID hasil. Oke. Sekarang kita sudah mendeklarasikan beberapa variabel tadi yang di sini sesuai dengan dari si activity ini. Jadi caranya tuh ketika kita tekan tombol simpan, maka data ini akan tersimpan ke shared preference, dan hasil inputan akan tampil di shared preference kayak gini ya contohnya. Simpan set on click listener, now on click listener. Oke. Jadi karena cara menggunakan shared preference sangat mudah. Yang pertama kita deklarasikan shared preference ya. Shared preference untuk menyimpan data kita tambahkan depan editor. Oke. Kemudian misal hasil yang kita simpan adalah data. Oke. Kita beri variabel data, kemudian kita deklarasikan shared preference-nya, boleh di sini, boleh di sini, di mana saja. Sini saja. Data get shared preference. Oke. Nama shared preference-nya misal adalah data saja. Oke. Kemudian kita untuk modenya ada beberapa mode. Ada mode privat, ada readable, readable seperti biasa ini. Untuk mode privat hanya bisa dua-duanya. Untuk readable hanya bisa menulis, ini bisa membaca dan lain-lain. Oke, nanti teman-teman coba saja. Tapi yang paling umum digunakan yaitu mode privat. Oke. Kemudian karena kita menyimpan data, edit. Oke. Atau kita ganti nama variabelnya yaitu set data kayak gini ya. Oke, set data. Sekarang ketika kita simpan tadi gini, set data untuk menyimpannya path string, stringnya yaitu apa namanya itu misal nama, atau kita beli misal namanya session nama. Oke. Kemudian isinya dari session nama itu adalah ini edit text yang kita beri ID tadi dengan nama. Oke, jadi caranya mudah. Edit nama set get text get text to string. Oke. Kemudian set data apply atau simpan. Jadi ini kalau tanpa ini nanti datanya ini tidak akan tersimpan. Oke, jadi ya, penting ya set data apply ini. Kemudian tadi setelah kita simpan datanya, kita tampilkan di ini tadi hasil, paling bawah ya. Ini hasil, ini juga tadi hasil. Oke. Kemudian hasil set textnya yaitu adalah apa ya, nama get text to string. Kalau teman-teman tidak mau ulang seperti ini, buat saja variabel biar lebih mudah. Oke, kayak gini misal kita buat variabel, tapi tidak perlu, biar lebih cepat ya. Oke, sekarang kita coba running. Oke, saya coba running aplikasinya. Untuk viewernya seperti biasa, saya gunakan Visor. Oke, view, dan kita tunggu aplikasinya connect. Oke, sudah ada handphone saya di sini, satu remote. Sekarang saya coba simpan data, misal nama saya Azwar. Oke, dia akan tampil sini. Sekarang ketika aplikasi saya keluarkan, ini kan dia sudah tersimpan di session. Oke, kayak gini. Jadi ketika aplikasi kita jalankan, karena sudah ada, dia akan mengambil
data dari session akan ditampilkan di hasil ya. Contohnya kayak gini. Jadi kita sematkan satu buah fungsi di sini atau di sini. If tadi ini. Kita buat lagi satu buah variabel get data, ini set data, set preference. Ini untuk membaca data ya. Misal get data saja kita beri nama. Kemudian kita deklarasikan get data, get shared preference. Kemudian namanya ini data yang kita ingin baca data. Kemudian modenya adalah mode privat. Sekarang if get data content atau kayak gini, get data sorry ya, saya coba dulu ya, saya sudah lupa. Kayak gini. If get data get string, kayak gini. Stringnya yaitu adalah if get data untuk ngecek ya konten data apa yang ingin dicek yaitu session nama. Saya copy saja ya. Jika session nama ada, maka hasil set text adalah get data get string, namanya tadi adalah session nama dan null. Jadi ceritanya gini, ketika kita lakukan pengecekan, ketika get data ada nilai session nama, ada nilainya di variabel session nama ini, dia akan menampilkan tadi get data get string ini adalah untuk mengambil data dari set preference dengan nama ini. Jika tidak ada tidak apa-apa. Kalau jika tidak ada kayak gini, else hasil set text data belum disimpan kayak gini ya. Sekarang kita running, apakah betul ada? Ya ada ya. Langsung karena kita tadi sudah simpan. Ketika saya tampilkan lagi, misal Umi, saya simpan. Nanti ketika kita keluarkan lagi aplikasinya, kita buka kembali. Saya buka kembali aplikasinya ini. Maka berarti ada Umi. Sekarang kita hapus data set. Ini hapus data set on click listener. Now on click listener. Sekarang tadi untuk menghapus caranya sangat mudah. Ini untuk saya ginikan saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya kasih komentar. Ini untuk membaca data. Ini untuk mengecek ketersediaan session. Dan ini untuk menghapus, kita coba ke hapus tadi. Hapus ya. Ketika kita hapus, caranya sangat mudah tadi. Get data, kemudian edit, kemudian ada beberapa macam. Kalau teman-teman ingin meng-clear, artinya semua session yang ada di set preference data ini akan terhapus. Caranya tinggal clear saja, kemudian commit. Ini untuk menghapus semua data. Jadi kalau teman-teman punya beberapa set preference, jadi bebas ya, kayak gini misal. Tambahkan lagi set data, put string, kemudian apa nama sessionnya, misal ini umur kayak gini, kemudian nilai dari umur itu berapa. Jadi kayak gini ya. Contohnya kalau kita mau menggunakan beberapa session dalam satu set preference. Kita hapus saja karena kita tidak gunakan. Ini untuk menghapus semuanya, melakukan clear ya. Yang selanjutnya get data, edit, ini remove. Yang kita remove adalah session nama. Jadi ini ketika kita ingin
menghapus saja satu buah session. Oke. Kemudian jangan lupa commit. Oke. Ini kita hapus saja karena kita tidak pakai. Saya coba ya. Kemudian ketika kita tekan hapus, maka tadi kita clearkan lagi si edit text tadi, hasil set text kosong. Oke. Karena sudah dihapus ya. Oke, saya coba jalankan. Saya coba hapus set. Oke. Sekarang saya coba jalankan lagi ulang. Oke, data belum tersimpan ini ya, karena kita tambahkan else. Oke. Ketika kita simpan, misal Azwar lagi atau Desi. Oke, sudah ada. Saya hapus. Ketika saya coba lagi, data belum ada. Oke. Sekarang kita coba metode ini clear, apakah sama. Oke. Saya coba lagi. Nama Azwar, simpan, saya hapus. Saya coba lagi. Oke, sama ya. Jadi untuk penggunaan teman-teman tinggal gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk menghapus satu buah case saja, kita gunakan ini. Kalau teman-teman ingin menghapus semua session yang ada di dalam data, gunakan ini. Oke. Jadi ini ada beberapa pilihan, teman-teman tinggal gunakan saja. Sekarang kita masuk contoh yang selanjutnya. Kita gunakan pada apa ya? Pada session login misal. Oke. Jadi saya buat saja project baru biar lebih bersih. New project, projectnya itu adalah session login misal ya. Jadi ini kita tidak gunakan database ya, kita hanya gunakan saja pengecekan logika biasa. Oke, kita nanti itu database masuk ke tahap selanjutnya. Oke, saya keluarkan. Oke. Sudah ada activity-nya. Sekarang saya hapus ini dan saya buat form login. Ini saya ganti saja jadi linear layout biar lebih cepat. Linear layout dengan orientasi vertikal. Ini saya hapus. Yang pertama saya buat text view baru, match parameter content dengan teks yaitu username. Oke. Kemudian di bawahnya ada edit text. Oke, edit, atau kita gunakan saja widget. Ini saja tidak perlu. Match parameter content. Tipenya yaitu ID-nya yaitu username dan height-nya yaitu username. Oke. Atau height-nya yaitu masukkan username. Sekarang tinggal kita copy saja. Yang selanjutnya itu password. Ini ganti jadi password. Oke. Dan jangan lupa ini masukkan password. Oke. Dan tipenya supaya keyboard nanti seperti password hasilnya. Input type-nya yaitu adalah text password. Oke. Kemudian kita bersedikit jarak, gunakan secara relatif layout, match parent dengan besar 20 dp. Oke, kayak gini. Oke ya. Kemudian saya beri sedikit bisa margin 20 dp. Dan saya beri sebuah title text view match parent web content. Titelnya itu adalah login dahulu. Oke, kayak gini misal. Dan saya beri ketebalan bold. Oke. Yang terakhir kita buatkan buttonnya. Button match parent web content. Oke, kayak gini. Kemudian untuk teksnya dia adalah login misal. Oke. Tadi saya harus namanya login, saya lupa, tidak masalah. Ini login, kemudian ID-nya jangan lupa juga login. Oke, ini password kita benahi ID-nya. Ini username. Oke, sekarang kita deklarasikan setiap edit text dan buttonnya ini di main activity. Yang pertama yaitu adalah button login. Ini belum diimport, tinggal kita tekan alt enter. Oke.
Kemudian tadi ada edit text, ada username dan password. Oke. Kemudian apa ya? Kita lakukan dulu set data tadi. Ini kita buat dalam bentuk array. Ini array ya, misal data log, tahu login data misal kayak gini, string, dia tipenya string kayak gini, array. Namanya adalah login data. Oke. Data pertama yaitu ada username-nya, itu adalah misal root, dan passwordnya yaitu adalah root. Oke. Jadi di sebuah string ini ada dua buah variabel. Ada sama nama, namanya login data. Oke, kita pisahkan ya kayak gini. Jadi nanti ini username-nya, ini adalah passwordnya. Oke. Sekarang kita deklarasikan dulu login find view by ID seperti biasa. ID-nya yaitu adalah login, kemudian adalah username, find view ID-nya itu username, dan yang terakhir yaitu adalah password. ID-nya itu adalah password. Oke. Sekarang ketika tombol login kita tekan login, set on click listener, now on click listener. Oke. Jadi ketika login dicek, kita simpan ke syarat preference. Oke. Syarat preference, oke, editor seperti tadi untuk menyimpan data. Kemudian namanya itu adalah misal set data lagi. Nah, kita deklarasikan set data find view, get syarat preference. Preference-nya yaitu adalah misal data login. Modenya itu mode privat dan edit. Oke. Ketika login ditekan tombol simpan, kita akan lakukan pengecekan. Oke. If atau kita buat sebuah variabel baru di sini biar lebih oke. Kayaknya bagus di sini. String username dan password. Oke. tx text username dan tx password. Kemudian di sini saja tx username. Oke, di sini ya. tx username, username get text atau string. Begitu juga pada password. Oke. Ini tx password, tx username. Sekarang tx password, ini password juga. Oke, jadi kita sudah dapatkan nilai dari inputan si username dan si password. Jadi kita deklarasikan di sebuah variabel. Oke. If tx username sama dengan atau equal kalau itu string. Kalau angka kita bisa gunakan sama dengan seperti ini, tidak masalah. Tapi karena ini hasilnya string, oke, ini pembandingnya itu adalah string, maka kita gunakan equal. Itu dalam Java. Oke. Equalnya itu adalah ini, user kita sudah set tadi. Jika username sama dengan root, oke, sama dengan login data tadi. Oke. Login data nilainya adalah 0. Ini untuk indeks pertama ya, ini indeks 0. Indeks 0 ini indeks 1. Oke. Ini indeksnya 0, maka ada dua pengecekan. Ini pengecekan pertama, kita beri kurung kerawal, kurung biasa, oke. Dan karena kita deklarasikan dua buah pengecekan, maka kita tambahkan dan oke. tx password equalnya itu login data lagi, sama dengan login data sama dengan 1. Oke. Login data 1. Di sini sudah ada logikanya. Jadi ketika username sama dengan ini root dan password sama dengan root, jadi ketika dua buah pernyataan ini adalah benar dan benar, maka hasilnya benar karena kita gunakan dan.
Oke, kalau teman-teman gunakan OR ketika salah satu dari dua perbandingannya salah satunya benar, maka hasilnya benar. Saya kira mungkin teman-teman sudah pelajari yang kayak begitu, jadi saya tidak perlu jelaskan. Oke, sorry, saya beli kurung ini. Jadi kayak gini, ini kurungnya ini, yang ini kurungnya si username. Oke, ketika keduanya benar perbandingan ini, maka kita gunakan toast dulu untuk pengecekan. Ini get application context, username login benar. Oke, tipenya itu adalah toast long. Selain itu, ketika dia tidak memenuhi syarat, username dan password tidak sama dengan root, oke, maka dia gagal, sorry ya, login salah. Kita coba jalankan. Kita tunggu dulu loginnya. Oke, sudah siap. Saya coba kasih benar rootnya. Oke, passwordnya yaitu, sorry, ini harusnya password, teman-teman ganti. Passwordnya itu adalah 123. Login salah karena walaupun username-nya benar dan passwordnya salah, dia akan salah karena kita gunakan logika dan. Oke, kecuali OR maka dia akan benar. Oke, ketika saya gunakan root dan passwordnya username-nya root s salah, maka hasilnya akan salah. Ketika keduanya benar, hasilnya sorry tadi ya, ini ada salah root. Saya cek deklarasi, ya mungkin deklarasi yang salah. Oke, sorry, ini untuk dan tidak perlu kayak gini, kita gunakan n kayaknya. Sorry tadi. Ini karena kita deklarasikan saat sebelum diklik, maka tadi nilainya hasilnya kosong. Seharusnya ini kita deklarasikan di dalam on click, dan ini tadi sudah betul dannya, dan 2 kali. Sekarang saya coba ya. Root dan di bawahnya juga adalah root. Maka hasilnya benar. Karena tadi ini kita lakukan set di sini. Jadi ketika kita tekan tombol login, saat di set di sini dia sudah dapat hasilnya 0, dan tetap hasilnya 0 walaupun teman-teman memasukkan nilai. Jadi kecuali teman-teman deklarasikan di dalam on clicknya. Jadi pada saat diklik, si username tadi ini mengambil data dari username, form username ya. Begitu juga password. Oke, jangan sampai lupa. Sekarang ketika benar, kita set di shared preference. Tadi kita sudah buat shared preference-nya. Set data. Oke. Kemudian put string. Put stringnya itu adalah username. Oke, kayak gini. Kita kasih huruf besar ya, username untuk key-nya. Isinya yaitu adalah si username tadi. Misal username-nya yaitu adalah, kita tambahkan 1 buah di sini. Nama 1 buah lagi ya, ini 1 buah array lagi. Namanya itu misal Azwar Halimu. Oke. Kemudian di sini username-nya adalah tadi tx username. Kemudian set data lagi, kita gunakan 2 buah session put string nama. Oke, namanya yaitu adalah login data tadi dengan key 2. Ini ya, key 2 index 2 di index 2. Oke. Dan nanti akan menyimpan dengan key nama sesuai dengan nama yang ada di variable index 2. Oke, login data ya. Kemudian saya akhir titik koma dan set data seperti tadi. Apply. Kalau untuk simpan apply, kalau untuk edit dan hapus adalah commit. Oke, jangan sampai lupa. Kemudian ini nos benar. Oke. Jadi gini, ketika benar dia akan buka activity baru. Ini misal adalah nama activity-nya itu adalah apa ya? Empty activity, halaman utama misal. Oke.
Kemudian tadi di sini di halaman utama ini kita buat text view di sini, text view match parent wrap content. Teksnya itu adalah kita kosongkan saja, ID-nya yaitu adalah nama yang kita dapatkan nanti dari si syarat preference ya. Kemudian karena kita gunakan konteks, tinggal kita tarik saja. Tadi kita bawa ke tengah ini. Oke. Saya tarik, saya bawa di tengah. Set. Oke, saya kasih teks dulu ya. Teksnya itu adalah kayak gini. Tampil nama. Kemudian gravity-nya center biar ke tengah. Ini saya tarik paling bawah. Oke, sudah ada ya. Jadi nanti ketika kita sudah login, namanya langsung tampil, dan kita buat satu buah tombol logout di bawah. Sorry ya, saya lupa tadi. Match parent saja dan wrap content. Untuk teks, yang wrap content untuk have it-nya dan wrap content. ID-nya yaitu logout, dan teksnya yaitu adalah logout. Oke. Kita bawa ke tengah tadi. Ini kita putuskan dulu constraint-nya, clear. Kemudian saya bawa ke tengah. Saya constraint ini ke sini. Jangan lupa kiri kanannya, dan jangan lupa di kanan. Oke, kayak gini ya. Oke. Kemudian ini nama di atas ini. Kemudian ini karena kita ingin ke tengah-tengah, kita bawa saja ke sini. Oke, jadi dia akan berada paling tengah. Si nama tadi ini kita geser saya ke sini. Oke. Saya kira sudah cukup. Kemudian kita lanjut. Oke. Jadi ketika dia sukses, maka akan membuka sebuah activity baru. Intent atau langsung saja start activity, new intent, get application context. Intentnya yaitu adalah halaman utama kelas. Oke. Jadi ketika sukses dia akan langsung membuka si intent halaman utama ya. Sekarang kita login. Dan terakhir adalah finish. Kita keluarkan activity login ini, finish saja. Dan saya oke. Saya jalankan dulu. Oke. Saya masukkan yang pertama adalah root, root. Oke. Kira tadi saya finish supaya ketika saya kembali dia keluar karena activity login tadi kita sudah keluarkan. Oke. Sekarang kita lakukan pengecekan di sini. Tadi nama sessionnya yaitu adalah data login. Oke. Kemudian syarat preference get data. Kita lakukan dulu deklarasi get data, get syarat preference. Nama syarat preference yaitu adalah tadi data login. Modenya mode privat dan oke. Kemudian kita deklarasikan lagi tadi ini si nama dan button tadi, button logout. Oke. Yang pertama ada text view. Text view-nya adalah nama, dan yang kedua adalah button logout. Oke, sekarang kita deklarasikan di bawah ini set content view-nya. Nama find view RID-nya yaitu adalah nama, dan sama juga logout juga begitu. ID-nya yaitu adalah logout. Logout. Kita coba di sini. ID-nya mungkin belum logout. Ini salah. Logout. Oke ya. Ini sekarang kita lakukan pengecekan. Jika set data tadi untuk pengecekan, get data, kontennya apa, nama apa yang ada tadi, username, boleh username boleh nama. Ketika ada data username, maka tadi nama set text, dia akan mencetak text view nama dengan dari session ini ya, nama. Oke. Get data, get string yaitu nama, ada null. Oke. Jika tidak else,
dia akan kembali login ya kayak gini. Tadi tinggal tadi sama kayak start activity, new intent, get application context. Untuk loginnya tadi main activity titik kelas. Oke. Kemudian kita finishkan biar tidak bisa kembali. Oke. Jadi ketika datanya ada username, maka dia akan mencetak nama dari data. Sekarang saya jalankan. Saya coba login, misal namanya root dan root lagi. Oke. Sekarang ini tadi intentnya defaultnya adalah main activity. Sekarang saya arahkan ke yang utama, ganti di manifest. Ini ada intent filter, di cut saja. Ini adalah shortcutnya, di cut. Kemudian kita bawa ke halaman utama. Kalau misal di halaman utama teman-teman modelnya seperti gini, tinggal teman-teman hapus penutupnya, kemudian ditutup ulang kayak gini. Oke. Kayak gini ya, sama saja. Kemudian saya jalankan. Oke. Dia tadi tidak ke login. Ini ada pengecekan tadi di saat di di halaman utama. Karena tadi username kita sudah simpan, maka dia akan tampilkan. Tapi ketika username ini tadi kita tidak simpan, contohnya kayak gini, saya hapus ya aplikasinya biar pengecekan ulang ya. Ini saya hapus ya, saya uninstall dulu aplikasinya, kemudian saya jalankan ulang. Karena sudah kosong datanya, jadi dia sekarang kita cek kembali ke login. Dia akan memanggil activity login. Jadi kita tambahkan finish supaya kita kembali kayak gini. Dia akan keluar karena si activity halaman utama tadi ini sudah kita terminate. Sekarang nanti ini kita tambahkan toast. Toastnya itu adalah yang pertama adalah harap login dulu ya. Sekarang kita buat tombol logoutnya. Logout set on click listener, now on click listener. Ketika kita tekan tombol logout, nama. Karena kita ingin meng-clear tadi dua buah session tadi, username dan nama. Ini caranya sangat mudah, tinggal kita gunakan saja. Get data, edit dan clear ini ya. Kemudian commit. Karena kita langsung biar kita tidak melakukan set berulang-ulang kali kayak gini. Misal ini ya, saya anggap ya, get data, edit, kemudian remove yang pertama yaitu remove nama. Kemudian kita apply lagi, kita commit. Kemudian kita remove lagi tadi username. Jadi agak ada beberapa session yang kita remove. Ini lebih lama. Kalau ada 20 session kita logout, jadi kita deklarasikan juga sebanyak 20 kali. Jadi ini jangan kita gunakan kecuali satu data. Kecuali teman-teman ingin menghapus saja username saja, boleh kita gunakan ini. Saya hapus ya. Kita gunakan clear biar semua session yang ada di variabel data login ini terhapus. Sekarang saya jalankan ulang. Ketika terhapus, maka tadi kita finish atau kita panggil sebuah activity baru, kita panggil activity login kayak gini ya. Ini jadi login. Bukan login ya, main activity. Kemudian kita finish biar si halaman utama tadi keluar, dan ketika login dari kita kembali, dia tidak akan kembali ke halaman utama. Harap login dulu tadi. Sekarang saya coba masukkan root dan root. Ketika saya logout, saya kira ini agak mudah ya. Nanti kalau kita gunakan database, nanti tinggal kita lakukan pengecekan ini di database. Nanti itu masuk pada tahap selanjutnya. Di penggunaan database itu belum kita masuk sekarang nanti. Jadi kurang lebih seperti ini dulu untuk hasilnya. Kalau penggunaan session lainnya di sini
saya biasa gunakan untuk menyimpan data dari server. Jadi ketika kita sedang offline, datanya akan tersimpan. Oke. Contoh aplikasi yang saya sudah buat seperti ini, contohnya si Mirna. Teman-teman tinggal download saja di Play Store. Ini ada internet, saya terkoneksi WiFi. Oke. Sekarang saya coba buka si Mirna ini. Oke, di sini sudah ada datanya. Jadi si Mirna ini aplikasi gugus tugas penanganan. Ini datanya diambil dari internet, dari server. Sekarang saya putuskan koneksinya. Oke. Kemudian saya hapus, saya keluarkan aplikasinya, dan saya buka ulang. Oke, datanya masih tetap tersimpan tadi, walaupun saya sedang offline, tapi datanya tetap tersimpan. Nanti itu kita masuk di tab selanjutnya menggunakan data offline dari syarat preference ini. Oke, saya kira ini sangat mudah. Jadi walaupun sedang offline, kita tidak perlu lagi mencari datanya, karena saya sudah simpan tadi di syarat preference. Jadi tinggal saya panggil, nanti ada sedikit pengecekan internet nanti di tab selanjutnya lagi. Oke, ketika saya konekkan di internet, saya coba lagi. Saya konekkan lagi ke WiFi. Ini saya sudah connect. Oke, coba lagi. Maka dia akan kembali connect. Oke, maka datanya akan kembali muncul kayak gini. Kurang lebih seperti itulah untuk penggunaan session dalam aplikasi nyata. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini dulu untuk materi 12 ini. Nanti kita akan lanjut lagi di tab selanjutnya, ini session. Di tab selanjutnya kita akan kita akan bahas mengenai penyimpanan data, tapi kita tidak gunakan session, kita gunakan SQLite. Jadi teman-teman cari saya pengertian apa SQLite. Mirip-mirip database MySQL, Postgres sama, dia menggunakan query. Cuma dia sistemnya disimpan di dalam internal memori teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti ini dulu. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa juga jika teman-teman menyukai video ini silahkan tekan tombol like. Jika video ini sangat berguna silahkan bagikan ke sosial media teman-teman. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan tetap semangat dan belajar. Jika teman-teman ingin bertanya silahkan bertanya di komentar, nanti kita solve bersama-sama. Oke. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.